Tangan akunnya ini kelihatan penuh dengan luka gigitan binatang. Akunnya akhirnya cerita bahwa musuh utamanya di dalam rimba sana adalah gigitan hewan serangga. Dan dia bilang kalau dia bisa bertahan hidup selama ini dengan mengikuti kawanan monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michael Corosio akunnya adalah wisatawan yang tersesat di hutan Amazon pada bulan Februari 2017 dan ditemukan 9 hari setelahnya, Maret 2017. Akunnya adalah seorang remaja Santiago, Chili. Pada saat itu sedang berpartisipasi di dalam tur dengan sekelompok wisatawan lain di Taman Nasional Madidi yang terletak di bagian barat laut Bolivia. Nah, satu malam kelompok tur wisata itu ngadain semacam acara ritual tuh, Bo. Ritual ini bernama Pachamama. Pachamama sendiri sebenarnya sebuah acara nih yang diadakan untuk minta izin ke para penunggu alam rimba. Sebab bila tidak melakukan hal ini, mereka tidak diizinkan untuk beraktivitas di sana. Nah, si akunnya ini adalah seorang pemuda yang ceritanya nggak percaya nih, Bo, sama hal-hal mistis. Oleh karena itu, akunnya nolak datang ke acara tersebut. Tahayul kok dipercaya gitu kali katanya ya. Nah, selesai acara ritual itu, si pengurus tur wisata ini datengin tendanya si akunnya nih. Ternyata akunnya emang nggak ada di tendanya. Dan emang pada kenyataannya, ternyata akunnya ini nyelonong sendiri ke dalam hutan. Akunnya terus masuk ke dalam hutan Amazon lebih jauh. Tapi sayangnya, justru dia malah tersesat. Ketika sadar dia udah kesesat, dia coba untuk cari jalan kembali ke kelompoknya. Tapi semakin jauh ia jalan dan semakin jauh ia nyari, makin bingung lah dan makin tersesat lah di hutan yang lebat dan rumit. Nah, Bo, gimana menurut kalian sama orang yang sok pede ini, Bo? Udah tahu baru pertama kali ke sana, terus kemudian sekelas hutan Amazon pula lagi. Beh! Ketika kelompok wisata menyadari bahwa akunnya hilang, mereka segera memberitahu pihak berwenang dan pencarian pun dimulai. Nggak tanggung-tanggung, tim pencari itu udah terdiri dari personil militer, sukarelawan, dan pemandu wisata lokal serta patroli polisi lokal. Mereka menggunakan helikopter, perahu, dan nyelam di sungai-sungai terdekat nih ceritanya. Ya maksudnya mencari tanda-tanda keberadaan si akunnya. Tapi pencarian awal itu nggak berhasil menemukan akunnya. Hutan Amazon itu luas, Bo, medannya itu sulit, dan pohon-pohonnya itu rapat gitu. Vegetasinya itu sangat rapat yang jadi tantangan besar bagi mereka dan bagi orang yang masuk ke sana. Selama pencarian berlanjut, harapan semakin tipis dan banyak mulai khawatir nih buat keselamatan si akunnya. Akhirnya pada hari ke-6, tim pencari itu nemuin kaos kaki yang berlumpur di hutan. Kaos kaki itu dibawalah ke dukun setempat. Percaya nggak percaya, dukun bilang bahwa akunnya itu terjebak di dimensi lain. Ada spekulasi juga dari tim pencari yang percaya betul bahwa akunnya ini cuma tersesat dan menyimpulkan ia telah meninggal dunia atau telah mati karena dimakan hewan buas. Di hari ke-9, polisi ngedengar teriakan akunnya yang berada di tepi sungai. Menariknya nih, Bo, setelah dicari kemana-mana, posisi akunnya itu ditemuin ternyata nggak sampai 1,5 kilometer dari perkemahan. Cuma 1,5 kilometer aja udah nyasar, Bo. Gimana dia masuk lebih jauh lagi, ya nggak? Akunnya ini akhirnya ditemukan hidup-hidup meskipun dalam kondisi yang lemah. Ia berjalan tanpa alas kaki atau tanpa sepatu dan mengalami dehidrasi serta kekurangan nutrisi. Ya pastilah setelah berhari-hari tersesat di hutan itu kan. Namun secara keseluruhan dia itu dalam keadaan relatif baik, Bo. Saat dia menunjukkan tangannya, para penolong itu kaget. Tangan akunnya ini kelihatan penuh dengan luka gigitan binatang. Akunnya akhirnya cerita bahwa musuh utamanya di dalam rimba sana adalah gigitan hewan serangga. Dan dia bilang kalau dia bisa bertahan hidup selama ini dengan mengikuti kawanan monyet. Akunnya ngaku bisa nemuin tempat berteduh dan air dengan cara ngikutin monyet tadi. Anehnya nih, Bo, monyet-monyet itu nggak nyerang. Bahkan kadang monyet itu ngeberi buah kepada akunnya dengan cara dilempar ke akunnya. Kayak tahu gitu kalau akunnya itu kelaparan. Hoki juga sih akunnya. Nah, setelah ditemukan, akunnya segera dibawa kembali ke desa dan diberikan perawatan medis.
Berita tentang penemuan akunnya nyebar nih dengan cepat, dan banyak orang di Bolivia dan di seluruh dunia itu ngerasa lega dan bersyukur atas keselamatannya. Cerita akunnya yang tersesat di hutan Amazon nunjukin betapa berbahayanya eksplorasi di lingkungan alam liar yang sulit. Lebih-lebih sotoy. Kejadian seperti ini harus kita garis bawahi juga, Bo. Pentingnya mematuhi langkah-langkah keselamatan seperti tetap bersama dalam kelompok dan mengikuti panduan pemandu wisata saat menjelajahi wilayah yang nggak kita kenal. Nah, Bo, penasaran buat melancong ke sana? Nggak mau apa nongkrong cantik di sungai mendidihnya gitu? Menurut kalian, apalagi keanehan lain dari hutan Amazon ini, Bo? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai di sini dulu video kali ini. Masih banyak cerita-cerita dunia yang menarik yang mau dibahas sih. Tetap like video ini jika kalian berkenan dan dislike bila kalian nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.